Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, kembali lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh pesohor yang juga anggota DPR, Krisdayanti, buka-bukaan tentang dana yang diterima oleh anggota DPR yang jumlahnya sangat banyak, yang kalau ditotal bisa triliunan. Rakyat terkejut. Inilah pertama kali rakyat tahu betapa besarnya dana yang diterima oleh anggota DPR. Dan apakah dana tersebut memang benar-benar dipergunakan untuk kepentingan rakyat? Inilah Hot Room, buka-bukaan dana reses. Ruwet. Masyarakat nih emang ruwet. Bicara belak-belakan tentang bayaran anggota dewan, sebenarnya gaji besar anggota dewan itu ya wajar. Kan beliau-beliau ini kerjanya berat sekali. Hari-hari syarat dengan meeting dan rapat-rapat demi menghasilkan undang-undang untuk mengatur rakyat. Ya perkara perkara rajin hadir di rapat-rapat itu tergantung situasi lah bro. Jangan kalian pikir duduk tengkruk-tengkruk menyusun undang-undang itu mudah. Menelurkan undang-undang 3-4 per tahun itu gak gampang. Itu tandanya bahwa wakil rakyat kerjanya berat. Kalian masih gak percaya? Menampung suara dan aspirasi rakyat dari berbagai tempat itu juga berat. Perlu dana yang banyak. Makanya ada dana reses namanya bro. Dana reses itu dana untuk rakyat. Beliau-beliau itu datang ke tempat rakyat. Tampung aspirasinya rakyat. Terus dicatat. Perkara realisasinya ya tunggu bro, antri, sabar. Masalah rakyat itu banyak. Jadi jangan protes kalau isi dompetnya wakil rakyat sedikit lebih banyak daripada kalian. Dan rakyat tolong ya, rakyat tolong usahakan pengeluarannya diperketat. Paham? Apakah dana reses yang sangat besar tersebut benar-benar dipakai untuk menampung aspirasi rakyat? Dan bagaimana cara pertanggungjawabannya? Itulah topik yang akan kita bahas malam ini dengan para narasumber yang telah hadir, yaitu Bapak Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Nasdem, Bapak Masinton Pasaribu, anggota Komisi 11 DPR dari PDIP, kemudian Bapak Ray Rangkuti, pengamat politik, Direktur Lingkar Madani Indonesia, dan Bapak Lucius Karus, peneliti Formapi, dan Bapak Sujio Tejo, budayawan. Selamat malam semua. Dan sebelum kita membahas topik ini, kita akan melihat dulu pernyataan dari Bapak Lucius Karus dan juga pernyataan dari KD pesohor tentang pendapatan yang dia terima selama ini. Berikut ini.
pertanyaan pertama adalah kepada Bapak Masinton Pasaribu. Apa komentar Bapak atas buka-bukaan dari Krisdayanti? Apakah itu benar data tersebut? Kalau iya, saya akan mundur jadi pengacara dan pindah menjadi anggota DPR. Jadi begini Bang, pertama saya luruskan dulu. Ya. Ya. Faktanya adalah, pertama gaji dan tunjangan itu sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah serta peraturan Menteri Keuangan. Oke. Itu sudah ada gaji pejabat tinggi negara, itu baik presiden, wakil presiden, pimpinan lembaga tinggi negara lainnya gitu ya, MK, MA, BPK dan lain-lain, termasuk DPR. Itulah yang poin A dan B. Nah, jadi yang kami terima gaji dan tunjangan. Ya. Oke Bang, itu semua standar. Ya. Nah, tunjangan ini tergantung dari indeks yang dihitung oleh Kementerian Keuangan. Ya. Nah maka kalau di total gaji dan tunjangan, saya persisnya juga nggak detailnya, saya nggak tahu persis berapa rinciannya, tapi kira-kira 60 juta lah 60 juta untuk Bapak sendiri. per bulan. Huruf A dan Itu B sudah tunjangan sama Gaji. istri, tunjangan listrik, tunjangan komunikasi, tunjangan beras. Nah itu yang di-cover oleh negara. Itu Gaji dan kurang tunjangan. lebih Gaji 60 juta. 4.200.000. Berapa? Gaji 4.200.000. Jadi gaji anggota DPR itu sama dengan gaji anggota BPK. Oke. Gaji anggota DPR nggak jauh beda, gaji pokoknya sama dengan hakim di Mahkamah Agung, Hakim Agung. Nah jadi gaji dan tunjangan itulah yang otomatis setiap bulan diterima oleh anggota DPR. Ya itu RI. Bapak sendiri berapa itu? Ya lebih kurang 60 juta. 60 juta. Kalau kita total gaji dan tunjangan tadi Bang. Oke, 60 juta. Nah kemudian Ya. kalau yang namanya bentuk kegiatan itu bukan kategori pendapatan. Oke. Karena itu adalah kegiatan anggota DPR RI yang dibiayai melalui APBN ya untuk serap aspirasi. Jadi tidak ada yang namanya dana reses itu. Nah, kegiatan DPR itu harus kita ajukan. Kita ajukan 20 juta per kegiatan. Kalau ketika diselenggarakan di luar masa sidang itu yang disebut reses. Nah, 20 juta per kegiatan dikali 20, ketemulah angkanya 400 juta tadi. Nah, kemudian ada lagi penerima bentuk kegiatan DPR ketika masa sidang. Itu total 140 juta. 7 kali 20 7 kali kegiatan. Nah, artinya Bang, kegiatan ini harus diajukan oleh anggota. Dan itu tidak boleh matrikulasi kegiatan ya itu tabrakan dengan kegiatan-kegiatan lainnya oleh anggota DPR tersebut. Yang itu Karena jumlahnya APBN mengatur tidak boleh satu kegiatan anggota itu dibiayai dengan APBN yang sama. Nah maka itu adalah kegiatan. Totalnya berapa itu? Nah kalau dalam kegiatan DPR itu ada dua. Ketika selesai masa persidangan, kegiatan DPR di luar gedung DPR RI itu disebut reses. Ya. Itu 20 kali kegiatan 400 juta. Dan itu ya harus diajukan. Kalau matriksnya kita ternyata tabrakan, ternyata bisa cuman dapat 4 kali kegiatan, berarti 4 kali 20. Berarti, jadi kita anggaplah dulu 400 juta, oke? Ya kalau itu semua bisa total full dilakukan. Kalau metriknya tidak tabrakan. Yang kedua yang kunjungan dapil, apa namanya? Itu kunjungan dapil itu kegiatan serap aspirasi dalam masa persidangan. Itu yang 7 kali 20, 140 juta. Itu pun ya setahun ada 8 kali. Ya, Bro Pak Sahroni. Jadi yang di Krisdayanti ini bukan 450 juta kali 5, bukan? Bukan Bang. Hanya 400 juta. Oke. Mungkin saja yang 50 juta itu biaya akomodasi dan transportasi beliau. Oke. Yang 140 juta itu juga bukan 8 kali setahun, tapi 8 kali 20. 7 kali 20, 140. Cuma 140 setahun. 140 juta dalam setahun itu ada 8 kali. 8 kali. Jadi penerimaan DPR itu adalah gaji dan tunjangan. Lainnya itu adalah kegiatan
anggota DPR yang dibiayai oleh APBN dan itu diaudit penggunaannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Oke, nanti Audit kita akan negara. bahas bagaimana cara auditnya. Iya. Pak Sahroni, gimana komentar Anda? Terutama angka 5 kali 450 juta, 8 kali 140 juta itu salah. Jadi yang tadi disampaikan Pak Masinton bahwa pendapatan dalam terkait kegiatan untuk anggota DPR itu adalah 400 juta. 400 juta 400 setahun. juta. Tapi masing-masing anggota ada mendapatkan lagi transportasi dan akomodasi. Itu beda-beda. Jadi mungkin 450 juta lah. Ya, yang paling minim adalah Dapil Jakarta. Karena tidak sama dengan dapil-dapil lain yang Benar. di Papua sana. Ya. Nah, kondisinya jangan melihat karena kumulatif angka yang gede, seolah-olah DPR itu mendapatkan uang sebegitu besar. Ya. Tapi bagaimana uang itu dipergunakan anggota DPR untuk disalurkan kepada dapilnya. Macam-macam nih. Ada yang memposisikan atau memberikan aspirasi kepada masyarakat, caranya adalah rata-rata, kebanyakan berbagi sembako. Ya. Kalau saya, pelakunya adalah saya menggunakan kegiatan dengan minimal 1.000 orang. Nah, kalau ngomong per pertemuan 20 juta, kalau hasil pertemuan diupayakan untuk dapil 1.000 orang, itu aja udah nggak mungkin. Ya. Tapi saya adalah menggunakan uang ini adalah untuk disalurkan langsung di dapil. Di mana dapilnya? Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Nah, di dapil yang lain itu juga sama. Digunakan dengan konsep untuk ke dapilnya masing-masing Jadi di daerahnya. kesimpulannya 450 juta itu yang disebutkan dana reses bukan 5 kali 450 juta, tapi maksimum sekali 450 juta setahun. Setahun. Jadi jangan diasumsiin bahwa nilai angka itu adalah nilai pendapatan anggota DPR. Yang kedua yang namanya kunjungan dapil bukan 8 kali 150 juta, tapi 8 kali 20 juta, benar? Benar ya? Betul. Oke, kita break dulu dan akan kembali lagi sesudah istirahat. Kembali lagi di Hot Room dengan tema buka-buka dana reses. Pertama saya perlu beritahu bahwa Bapak Taufik, Wakil Ketua DPRD, berhalangan hadir. Jadi ini merupakan disclaimer, ya. Pak Ray Rangkuti, di era pandemik ini, layak enggak dana reses dan dana kunjungan dapil yang sebesar itu? Saya selalu menilainya bukan dari angka. Ya. Ya. Saya menilainya itu dari 3. Pertama, outputnya seperti apa. Ya. Yang kedua adalah apakah dana itu dengan sendirinya mendisiplinkan moralitas anggota DPR atau tidak gitu ya. Ya. Yang ketiga adalah soal transparansi penggunaan anggarannya. Ya. Gitu. Jadi kalau 3 hal ini tidak berjalan, ya tentu uang sebesar ini layak kita pertanyakan kan. Ya. Tapi kalau 3 hal ini berjalan, bahkan kalau anggota DPR misalnya minta ditambah ya kita tambah kan kira-kira Ya. gitu ya. Nah kalau penilaian saya terhadap 3 hal ini minus. Jadi output kinerja mereka nanti Bung Lusius bisa mungkin ceritakan Yeah. karena mereka udah melakukan rilis seperti apa gitu. Dan output kinerja ini menurut saya bukannya soal seberapa besar pengawasan yang mereka lakukan dan efektivitas pembuatan undang-undang misalnya, tapi juga berkaitan dengan sejauh apa representasi suara publik di dalam proses pengambilan pemutusan undang-undang di dalam DPR gitu. Setidaknya ada 3 catatan saya, di mana aspirasi publik seperti bertolak belakang dengan apa yang diputuskan oleh DPR. Satu tentang revisi undang-undang KPK yang banyak diprotes oleh publik, tapi disahkan bersama dengan Presiden oleh DPR gitu. Kedua, undang-undang Minerba juga itu banyak mendapat penolakan khususnya dari kalangan pegiat lingkungan hidup. Dan yang ketiga adalah undang-undang Omnibus Law yang kita tahu semua begitu banyak dulu penolakan dari masyarakat. Gitu. Undang-undang apa yang terakhir? Omnibus Law. Nah yang kedua adalah soal peningkatan moralitas.
Jadi apakah uang sebesar ini dapat mendisiplinkan anggota DPR, misalnya nggak terkait dengan kasus korupsi, nggak terkait dengan kasus suap gitu. Yang sayangnya dalam 2 tahun terakhir inilah di era yang sekarang ini misalnya kita udah mendengar ada beberapa anggota DPR yang dikait-kaitkan dengan praktek. Jadi walaupun dapat duit besar masih tidak dengan sendirinya ternyata dapat mendisiplinkan moralitas anggota DPR. Khususnya saya menyoroti pada hal ini ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga transparansi. Kalau transparansi itu kita nggak usah jauh-jauh melihatnya. Jadi dari Bung Masinton ke Bung Ahmad Sahroni ke Krisdayanti saja angkanya udah beda-beda tuh. Jadi menurut Bapak dari kriterium 3 tadi tidak layak uang sebesar ini? Iya itu kita pertanyakan. Pak Masinton bagaimana cara mempertanggungjawabkan penggunaan uang ini? Iya, caranya jadi, kalian gimana? Iya jadi tadi umpama kenapa kok beda-beda masalah gaji? Karena kita nggak pernah menanyakan rincinya itu ya. Karena terlalu kaya atau apa sehingga tidak tanya lagi? Bukan Bang, ini berapa, itu dia masuk ke rekening kita, gaji tunjangan itu masuk, ya sudah. Ya kemudian kita alokasikan ke rumah. Kalau udah gaji tunjangan oke. Tapi yang ini loh, yang dana reses dan dapil ini bagaimana mempertanggungjawabkannya dan kemana? Nah itu rutin dipertanggungjawabkan karena itu adalah program kegiatan ke masyarakat. Dipertanggungjawabkan ke siapa? Itu kan ada auditor itu Bang. Jadi laporan itu kalau setiap anggota melaporkan kepada pimpinan praksi dan kemudian disampaikan di Kesetjenan, di administrasi di Kesetjenan DPR RI. Kemudian rutinlah itu dilakukan audit oleh auditor negara yang namanya BPK RI. Sehingga ya seluruh kegiatan itu diaudit, kalau memang ada temuan itu pasti disuruh kembalikan kegiatannya. Kalau tidak sesuai disuruh sesuaikan, artinya dilaksanakan kegiatannya kembali. Kira-kira begitulah ininya Bang. Kenapa begitu banyak? Itu tadi Pak Rey dari Undang-Undang KPK, Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Minerba. Yang dijelaskan oleh Bung Masinton itu kan prosedur. Ya. Prosedur itu mau Kenapa tidak sesuai dana, sesuai aspirasi sementara sudah ada dana aspirasi? Itu yang loh. Jangan dijelaskan prosedurnya, kalau itu jelas itu baku. Jadi begini Bang, itu tadi yang saya katakan. Katakan kelompok Bung Rai umpama menolak beberapa RUU dianggap tidak representatif. Kan begitu ya, katakan tuh umpama RUU KPK kita bisa berdebat. Kebetulan saya yang juga pada saat itu bersama Bung Roni di Komisi 3 dan kita mengajukan tentang revisi itu. Nah kemudian ada kelompok yang pro. Di dalam masyarakat pasti ada pro dan kontra terhadap satu isu. Satu tema isu atau baik itu rancangan undang-undang mau apapun itu. Nah itu udah hukum alam. Ya artinya, kami kan harus memformulasi seluruh pendapat masyarakat yang pro dan kontra ini bersama dengan pemerintah. Kalau gitu mengerucut. Jadi menurut Bapak, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law sesuai nggak dengan aspirasi rakyat? Bagi kami sesuai. Di mananya? Kami harus memutuskan yang sesuai buat masyarakat. Artinya apa? Dalam seluruh pembahasan bersama pemerintah itu berlangsung dinamis Bang. Oke. Kami menentukan kalau itu rancangan undang-undangnya datang dari pemerintah, kami menentukan daftar inventarisasi pasal per pasal dari rancangan undang-undang yang dibuat pemerintah. Bahas teknisnya. Dan itu kami ajukan dalam pembahasannya. Nanti siapkan ke Pak Saroni dulu. Waktu menulis pertanggungjawaban dana reses dan dana dapil ini, jadi anggota DPR itu menulis gitu. Ditulis setiap laporan saya, kayak Mas Sinton juga sama. Setiap kegiatan yang ada di dapil, kita memberikan informasi kepada media sosial pada berita-berita nasional. Dan itu adalah bagian tanggung jawab, mempertanggungjawabkan menjadi tanggung jawabnya anggota DPR ke dapilnya masing-masing. Tapi mengenai detailnya, misalnya Bapak pergi ke Pulau Seribu, penggunaan sembakau, itu bagaimana itu? Siapa yang mengaudit apa itu benar atau tidak? BPK nanti pada ujungnya BPK yang tadi Mas Sinton bilangin. Kalau BPK, Bang, gini Bang, saya jelasin. Kalau ngomong detail sampai di lapangan, kalau penyerapan aspirasi masyarakat pada kepentingan di wilayahnya, itu luar biasa permintaannya. Minta ambulan, minta biaya sekolah, minta biaya gratis.
Abang bayangkan kalau setiap dapil mereka menuntut hal yang nggak mungkin mereka dapatkan, tapi aspirasi itu kita sampaikan kepada DPR. Lagi-lagi kepada fraksi untuk menyampaikan laporan itu semua lengkap, Bang. Karena semua di video. Jadi laporan itu dibuat ke mana? Ke sekretariat DPR, penggunaan dana Pertama ini? ke fraksi, baru fraksi ke sekretariat DPR. Dari ke sekretariat DPR, nanti baru laporan keuangan kepada BPK. Kalau tidak bikin laporan, apa sanksinya? Itu fraksi yang akan beri sanksi. Sudah pernah nggak ada disangsikan? Pasti ada, pasti ada. Kita juga nggak bisa bilang bahwa anggota DPR semuanya benar. Ya. Pasti ada ujung manfaat yang mau diambil dari uang yang didapat. Lagi-lagi kita nggak bisa declare semua anggota DPR benar. Pasti ada yang bandel. Duitnya diambil untuk buat kepentingan pribadi. Jadi lagi-lagi Bang, kami sebagai anggota DPR itu tidaklah mudah pada saat datang ke dapil dan mereka meminta aspirasi begitu luar biasanya berat. Ya, itu ada perwakilan LSM, ada perwakilan segala macam di situ. Saya kira sih Bang, mungkin laporan yang dikatakan oleh Bung Sahroni itu laporan kegiatan yang ke fraksi dan ke sekretariat jenderal. Bukan laporan keuangan penggunaan dana reses itu gitu ya. Gimana Pak Sahroni? Laporan ke BPK. Bang Lusius, itu semua ada aturannya. Itu betul. Ada untuk biaya akomodasi para orang yang diundang. Betul. Sekalipun camat, lurah, RT, RW, itu ada Bang? Ya kita bicara mekanismenya dulu. Mekanismenya pelaporan itu, yang kita bicarakan pelaporan dana reses itu, yang saya temukan itu selalu dalam bentuk laporan kegiatan di daerah pemilihannya. Bukan laporan keuangan. Keuangan reses itu biasanya dicairkan dengan mekanisme lamsam gitu ya. Jadi segepok uang itu diberikan kepada anggota untuk menjalankan kegiatan reses itu. Lalu feedbacknya ke DPR itu dalam bentuk laporan kegiatan. Uang itu sudah dianggap selesai begitu uang itu dicairkan dari sekretariat jenderal gitu ya. Jadi saya kira potensi penyalahgunaannya itu ada di sana gitu ya. Ketika kemudian tidak ada kewajiban untuk melaporkan keuangan reses itu secara detail kepada sekretariat jenderal, lalu dari mana verifikasi bahwa uang itu betul digunakan untuk kegiatan reses? Karena faktanya ada juga sejumlah anggota DPR atau katakanlah di tahun 2020 saat kita mengalami pandemi gitu ya, saat di mana kegiatan reses itu tidak akan bisa maksimal karena ada pembatasan untuk kemana-mana. Bagaimana pertanggungjawaban anggota DPR? Mereka berada di Senayan, berada di Jakarta, tapi dana resesnya cair. Bang Lusius, gitu. Kalau terkait dengan pandemik, tidak bisa maksimal kegiatan dapil benar. Saya katakan benar. Tapi dalam fakta di lapangan, setiap anggota DPR itu ruang lingkup di RT aja lah di gangan. Kalau kita tidak membantu di tetangga saja, itu udah jadi omongan. Tapi tidak menjadi fakta bahwa harus disampaikan kami memberikan ini, enggak. Loh. Betul Bang, di situ saya kira potensi penyimpangan itu menjadi tinggi ketika kemudian dana reses dipakai untuk bagi-bagi sembako. Saya nambahkan ini. Oke, kita akan membahas mengenai penyimpangan ini di segmen selanjutnya. Kita break dulu ya. Kita akan bahas karena tadi Pak beliau mengatakan sepertinya kasih laporan aja udah cukup. Pertanggungjawabannya gimana nanti? Kita akan bahas sesudah segmen ini ya. Kembali lagi di Hot Room, kita masih membahas pertanggungjawaban dana reses dan kunjungan dapil. Bapak Lusius, tadi Bapak mengatakan seolah-olah begitu uang itu diterima oleh anggota DPR, ya sudah selesai. Nggak akan ada lagi pertanggungjawaban. Betul. Bisa lebih diperinci atas dasar apa Bapak mengatakan itu? Ya saya kira surat edaran atau aturan terkait pelaporan anggaran reses itu memang untuk DPR itu spesial menggunakan mekanisme lamsam gitu ya. Jadi dana-dana itu diberikan kepada anggota DPR dengan bekal laporan kegiatan dari reses sebelumnya gitu ya, untuk pencairan dana reses berikutnya. Laporan kegiatan sebelumnya? Laporan kegiatan. Jadi saya kira sih perlu diverifikasi lagi misalnya catatan Bang Masinton tadi bahwa mereka mengajukan dulu kegiatan untuk program reses itu gitu ya, penyerapan aspirasi itu. Karena setahu saya
anggota DPR melaporkan kegiatan reses sebelumnya untuk kemudian pencairan dana reses berikutnya gitu ya. Sementara laporan keuangannya saya belum pernah menemukan ada anggota melaporkan dana reses itu. Tidak ada apa? Dari sisi laporan keuangannya ya. Tidak pernah ada laporan detailnya. Betul. Persoalannya di ketentuan. Ya. Jadi saya nggak tahu apakah ketentuannya sudah berubah atau tidak, tapi kalau merujuk ke ketentuan yang lama, BPK itu hanya akan mengaudit aktivitasnya, tidak mengaudit penggunaan anggarannya. Oh begitu. Gitu loh kira-kira. Jadi begini Bang. Jadi ini tunggu dulu Bung kan, Masinton. ya, jadi- Selama anggota DPR bisa membuktikan bahwa ada kegiatan yang mereka lakukan Ya. di daerah itu, selama itulah dianggap Cara bahwa pembuktiannya apa? ya ada dokumentasi, Dokumentasi, ada foto, foto. ada video, ada mungkin terbit di media cetak atau media Oh, online. itu aja. Itu aja. Ya kenapa tadi Pak Masinton sama Pak Jadi Ahmad Saroni begini, Bang. mengatakan seolah-olah ada pertanggungjawaban detail Oh uangnya? iya, semua tiap rupiah kita pertanggungjawabkan. Caranya gimana? Membuat Pertama, laporan? mekanisme pembiayaan kegiatan itu Ditulis angka-angkanya? ada dua itu Bang. Kalau menggunakan uang standar uang negara, Ya. ada lamsam, ada at cost namanya. Lamsam itu yang diberikan sekaligus. Kalau dia at cost itu per kegiatan berapa? Bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya? Itu yang rutin kami laporkan, kegiatan itu. Hanya kegiatannya. Iya, Tapi detail penggunaan uang tidak ada. detail penggunaan uang juga kadang kita laporkan. Kadang atau harus? Iya, kadang kita sampaikan. Tapi Pama- tidak harus. terkadang, Terkadang. ini kita buka aja Bang. Ya. Terkadang kita sampaikan, terkadang juga tidak. Tapi kegiatan kita sampaikan. Kenapa? Berarti sebenarnya sependapat, hanya kegiatannya. Karena memang mekanismenya lamsam kan. Diberikan sekaligus dan itu kita kelola. Maksud saya secara peraturan tidak ada keharusan Memang menguraikan tidak ada, detailnya tidak itu ada, kan. tidak Kalau ada. gitu Pak Tejo dulu, Bapak percaya nggak? Kan tadi kan dia terima uang, datang ke daerah, tidak ada pertanggungjawaban. Benar nggak detail uang ini dipakai? Bapak percaya nggak kepada wakil kamu di DPR sana? Ya percaya kalau nggak percaya. Cuman saya begini, yang saya percaya jangan-jangan Krisdayanti itu justru mengeluh. Oh mengeluh? Iya DPR kok segitu kok cuman total 3, itu dibanding waktu dia nyanyi. Sekarang aja Cak Lontong sama Soima kalau denger 3, itu setahun ya paling ya kecil banget. Bang Hotman tadi juga pura-pura, wah gede banget 450 juta nggak sampai seitu cincinnya abang. betul Mas. Jadi tinggal segininya, makanya makanya beliau nggak mau jadi DPR. Makanya kuasa. kita mau pura-pura enggak, ini kecil. Cuman jadi besar karena ukurannya rakyat. Rakyat Ya. itu wong cilik. Nah, wakil rakyat aja segitu, harusnya di bawah rakyat kan wakilnya. Bayangkan kalau rakyat aja pendapatnya 25.000 per bulan, rakyat wong cilik, mestinya Mas Syahroni lebih kecil, dia kan wakilnya, wakil rakyat. Dia bawahan saya Jadi nih, maksud ya. Bapak tidak pantas mereka Ini dapat kan sebesar bawahan kita semua, kita kan Oh. ketuanya, rakyat ini, gitu loh. Oke. Mikirnya harus gitu. Dan Bang, Ya. setahu saya pengalaman bekerja sama teman-teman anggota DPR, paling ya mungkin bisa dikoreksi. Paling hanya 25% anggota DPR yang jadi anggota DPR cuman kepingin duitnya. Gimana? Paling hanya 25%. Yang lainnya kepingin kebijakannya supaya mengamankan bisnisnya. Oh, jadi menurut Bapak hanya 25% anggota DPR yang benar-benar ingin Iya. mewakili rakyat. Mas Syahroni kan sudah kaya banget, Mas itu sudah kaya gitu loh. Jadi maksud kamu Pak Saroni ini masuk anggota DPR sudah kaya. Sampean aja kalah Ya sama memang beliau. mobil mewah dia lebih banyak dari saya. Gitu loh. Nah, Ya. sampean Dia kaya. terkenal orang kaya Tanjung Priok. Buat apa jadi anggota DPR? Menurut Bapak buat maksud apa saya- Pak Saroni? Sorry, Buat Bapak? bukan mengamankan, belum tentu mengamankan bisnis pribadi. Jadi Tapi buat ada, apa? Ya ada hal lain. Oh, untuk power, Ya nggak harisma. tahu. Jadi nggak tahu kita diskusi duit itu nggak pernah ada cukupnya dan sangat relatif. Saya setuju berapapun besarnya, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Cuman saya sekarang curhat. Kenapa saya seniman banyak pentas gini nggak bisa bayar aspri Kalau sampai, gitu- ntar dulu asprinya sampai 7. Cantik-cantik lagi. Aspri sampai 7, Bapak mau 1. Enggak itu, jadi saya kira gitu.
saya yang protes mungkin namanya sudah salah. Nama itu penting, begitu nama salah, salah semuanya. Reses itu artinya istirahat, Pak. Gimana orang istirahat suruh dimintain pertanggungjawaban? Dana apa gitu kayak, dana reses, orang istirahat suruh bertanggung jawab. Anggota DPR bertanggung jawab untuk istrinya, udah capek, bertanggung jawab untuk anak-anak ujar capek, suruh bertanggung jawab ke keuangan. Gimana sih, Pak? Udah gitu aja. Oke. Tadi Pak Tejo tadi menyinggung Anda. Saya tahu, dan ini sahabat saya. Mobil mewah dia lebih banyak dari saya. Emang kenapa kau masih tidak masuk anggota DPR? Ya, untuk apa? Dari segi gaji, bahkan Anda sering bilang, saya nggak pernah peduli gaji saya, nggak tahu berapa masuk. Kenapa kau masuk anggota DPR? Sebenarnya niatannya waktu itu adalah nggak kepengen jadi anggota DPR. Cuman karena temennya anggota DPR, ya, jadilah kecemplung ceritanya. ya tapi kau kampanye, aku pernah ikut kampanye kamu. Datang Bukan. ibu-ibu senam sampai 1.000 orang. Aku ikut kan di Kelapa Gading. Jadi Bang, Ya. terkait dengan ada silsilah, orang tua dulu bilang, kalau mau jadi ustadz main di pesantren. Kalau mau jadi orang kaya, main sama orang kaya. Kalau mau jadi orang narkoba, pasti lingkungannya narkoba. Ini Ya. ada istilah. Yang anggota DPR masuk yang mana? Yang main sama orang kaya? Ya itu bukan tadi main sama anggota DPR. Karena kaya? Bukan, ya karena punya duit. Oh, maksudnya yang punya duit anggota DPR-nya. Gitu Jadi, loh, Bang, Artinya balik lagi, Bang. duit nggak ada gunanya buat Bang, gini Bang, Bang Ya, coba dulu Sujiwo Tejo. jawab. Bang dulu jawab to the point. Kenapa kau masuk anggota DPR sementara gaji segini nggak ada artinya bagi kamu? Kalau saya- Satu ban Ferrari aja berapa puluh juta? Bang Hotman, kalau Ya. saya, kalau abang tanya ke saya adalah, kalau saya dulu menjadi pengusaha, cuman bisa ngasih orang 1.000 orang. Oke. Tapi menjadi anggota DPR, pertanggungjawabannya luas banget. Harus berpuluh-puluh ribu orang. Ya Nah. tapi dadanya dari mana? Lah dananya kan saya punya usaha. Jadi Nggak kau usah pakai mikirin. duitmu sendiri? Bukan. Dana yang didapat dari DPR, ya itu minus Bang. Kalau ngomong saya. Coba sebentar dulu. Memang minus. Saya mau lihat dulu. Ini merek apa jamnya nih? Coba. Ini saya tahu, nggak boleh bohong. Merek apa nih? Ini Richard Mille Bang. Berapa duit? Nggak bisa dibohongin Bang. Berapa Ini duit? aja udah 3 miliar. 3 miliar. Kalah Rolex saya nih. Ya, kalah Rolex saya. Itu makanya. Jadi Oke. kalau saya ditanya, Ya. mungkin sama Bang Masinton, Ya. dapat uang, masuk, keluar. Hmm. Bahkan minus. Nah, tapi areal dari penggunaan atau pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah yang tadi Bapak-bapak yang di depan menyampaikan, tidak ada detil tentang pelaporan keuangan. Saya katakan benar. Benar. Tapi uang itu adalah untuk kepentingan di dapilnya masing-masing. Apakah anggota DPR mau menggunakannya secara benar atau tidak? Maka yang benar adalah dilakukan seperti saya. Tapi ada orang yang mementingkan kepentingan kantongnya pribadi. Yang cuman bikin fanplate foto seolah-olah ada kegiatan. Oke. Jadi nggak bisa akhirnya gue mengatakan bahwa ini bohong, enggak. Sebelum Anda jawab tadi pertanyaan kunci. Kenapa kamu yang sudah kaya masuk anggota DPR? Tadi kamu hanya kasih 3 alternatif. Coba dulu jawab to the point. Kenapa kalau saya tidak akan pernah masuk anggota DPR? Karena beda filosofi hidup. Kalau ditanya kenapa, Jawab gue dulu. bingung Bang. Ya kenapa bingung? Karena Masa masalahnya anggota gua DPR bingung? Coba kenapa Yang kau? ngajak gua adalah mantan Menteri Perdagangan Enggar Tiasto. Tapi sampai 2 kali kamu. Nah itu tadi, kalau anggota DPR bisa 2 kali, berarti pada periodik pertama digunakan semaksimal mungkin apa yang menjadi tanggung Periode jawab anggota pertama DPR. ikut kan? Ikut, Ikut kampanye. ikut, Terus kemudian periode kedua ikut lagi, ikut lagi. ikut lagi. Dan kamu bersusah payah kampanye untuk itu. Nah itulah seni daripada hidup. Jadi harus kita melakukan sesuatu hal untuk mendapatkan suara. Jadi intinya kamu itu untuk apa? Saya belum nangkap. Untuk popularitas, untuk kekuasaan atau apa? Jadi gini. Ya, itu udah betul. Karena kita mau break. Hanya satu kata aja. Nanti Bang. kita lanjut. Satu kata aja. Untuk apa? Kalau untuk menjadi anggota DPR adalah mengabdi kepada rakyatnya dari Sabang sampai Merauke. Cantik. Nanti kita lihat benar. Oke, kita akan kembali break dulu. Tetap di Hot Room.
Hot Room masih membahas pertanggungjawaban dana reses dari anggota DPR. Sudah hadir juga melalui Zoom narasumber kita Bapak Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI. Namun sebelum ke beliau, saya masih penasaran mau nanya dulu kepada Pak Tejo. Tadi rekan saya, sahabat saya Pak Sahroni ini mengatakan, dia sebenarnya masuk ke DPR hanya untuk mengabdi kepada masyarakat. Nggak butuh duitnya. Di Tanjung Priok terkenal raja mobil mewah di Tanjung Priok. Enggak. Percaya nggak Bapak bahwa Yang terkenal beliau ini rumahnya masuk gang sempit. iya, tapi mobil mewah semua. Enggak, tapi masuk ke belakang kayak tandon gitu. Wah, Gitu. benar. Jadi ininya wong cilik kan gitu. Iya. Gitu. Bapak percaya nggak? Dia sampai 2 periode di DPR. Bapak percaya nggak dia masuk hanya untuk mengabdi atau untuk kekuasaan? Kalaupun untuk kekuasaan pun nggak apa-apa. Asal itu karena kan kalau beliau tadi bilang mau dari 1.000 orang, kalau buat apa aja untuk sudah jadi pengusaha untuk nyumbang 1.000 orang kan dari 10.000 kan bisa kan? Ya. Tapi kalau untuk memperluas lagi hanya dengan kekuasaan, apa salahnya kalau menurut aku? Menurut Bapak memperluas kekuasaan agar dia lebih kaya atau gimana? Anggota DPR nggak bisa disalahkan, Pak. Ya. Tadi itu kan rapat nggak pernah datang. Yang salah bukan anggota DPR. Yang salah siapa dong? Piala Eropa. Piala Eropa. Iya, Liga Jajah. Inggris kenapa sampai jam 4 pagi? Jadi banyak anggota DPR tidak datang rapat gara-gara Piala Eropa. Ya Liga Inggris juga gitu, itu sumbernya. Jangan nyalakan, mereka nggak salah, nggak bisa mempertanggungjawabkan duitnya, nggak apa-apa, sudah banyak pertanggungjawabannya ke istrinya, ke suaminya, masa harus? Ya oke deh kalau gitu. Ya. Gitu. Kalau gitu kita bertanya kepada Bapak Taufik, Wakil Ketua DPRD. Pak Taufik, berapa dana reses dan dana dapil yang diterima oleh DPRD DKI? Dan bagaimana mempertanggungjawabkannya? Ini DKI itu yang ada hanya dana reses. Ya, kita tidak ada dana dapil. Dana reses, satu kali reses 320 untuk 16 titik. Berapa? Yang harus 16 titik. Yang harus dihadiri per titik itu 200 orang. Ya. Jadi setiap titik 200 orang kita hadirkan. Ya. Nah karena itu saya kira 1 tahun DKI itu resesnya 3 kali, beda dengan DPR. DPR 5 kali sudah 2 kali. Dan reses itu kan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Karena reses merupakan salah satu sumber programnya pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu kan diambil dari RPJMD, RKPD, Musrembang, dan reses. Karena itu reses bagian dari tugas Dewan. Hadapan dengan masyarakat, gitu ya, dan banyak sekali permintaan masyarakat yang muncul di reses itu. Ada cara meresponnya, yang pertama bisa kalau bisa diselesaikan cepat, diselesaikan cepat, lewat komunikasi dengan dinas, kalau tidak dimasukkan dalam program pemerintah daerah yang akan datang. Jadi setiap kali reses berapa duit anggota DPRD DKI terima? Atau total setahun berapa? Total setahun berapa? Satu kali reses itu 320 dipotong pajak kurang lebih 280. Berapa tuh? 280 juta. Satu kali reses. Kalau 3 kali ya kira-kira 800 juta. 300-800 juta sekali untuk 3 kali reses. Tapi kan kalau DPRD kan cuma di sekitar Jakarta. Kalau dari sini ke naik Grab cuma nggak nyampe 100.000. Kok bisa sampai ratusan juta? Gitu. Bukan soal naik Grab-nya. Dana reses itu untuk pertama satu kali reses 320 untuk 16 titik. 16 titik. Satu titik itu 200 orang. Menghadirkan 200 orang itu mesti dikasih makan, mesti ada tenda, mesti ada kursi, mesti ada sound system, kemudian mesti dikasih transport orang yang hadir. Jadi, saya kira kita memang beda dengan DPR. Itu kan langsung. Kalau kita approach, itu muat apa? Terus pertanggungjawabannya itu apakah ke siapa? Ke siapa sih dia anggota DPRD mempertanggungjawab penggunaan uang dan apakah diperinci uangnya itu? Iya, uangnya itu diperinci, dipertanggungjawabkan ke Sekwan, kemudian setiap tahun diaudit oleh BPK, gitu ya.
Nah, memang kadang-kala di lapangan itu kita banyak juga menemukan kendala-kendala untuk melaksanakan seperti apa yang dianggarkan. Misalnya gini, anggarannya kursi tutura yang ada sarungnya. Tapi kalau kita resesnya di kantor RW, kan ada kursi RW. Kita mesti pakai tuh kursi RW itu. Kemudian konsumsinya, kadang-kadang kita menggunakan ibu PKK di RW itu. Oke. Lapangan begitu. Oke, terima kasih Pak Taufik. Saya mau tanya kepada Pak Lusius. Bentar di komentar Bapak gimana? Ya saya kira memang selama ini dikenal DPRD DKI memang punya pendapatan yang lebih fantastis bahkan dari DPR RI gitu ya untuk tunjangan ini gitu ya. Pendapatan DKI Jakarta yang sangat besar. Betul, saya kira ada hubungannya dengan itu. Tapi saya kira persoalan kita selalu sama saja gitu ya. Bicara soal reses ini betul seperti juga dijelaskan oleh bapak-bapak anggota dewan tadi bahwa ini adalah momentum penyerapan aspirasi. Jadi mestinya jantung kehidupan anggota DPR sebagai wakil rakyat itu memang dalam penyerapan aspirasi ini gitu ya. Saya kira itu juga alasan kenapa kemudian negara memberikan anggaran cukup besar bagi anggota DPR maupun DPRD untuk penyerapan aspirasi. Tapi itu dia persoalan kita di mekanisme akuntabilitas penggunaan dana-dana itu. Kalau kita lihat hasilnya itu kan di DPR RI yang paling mudah gitu ya. Karena fungsi representasi itu kan dijelaskan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Jadi kalau mau bicara soal maksimal atau tidak maksimal penyerapan aspirasi, mestinya jalan paling mudah ya melihat kemudian seberapa aspirasi itu kemudian bisa dituangkan. Oke, seberapa aspirasi itu bisa dituangkan. Betul. Tadi Bapak Rey sudah mengatakan ada 3 contoh di mana tidak menampung aspirasi rakyat, undang-undang KPK, undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law. Pendapat Pak Lusius gimana? Benar nggak kata Pak Rey itu? Saya kira sama saja gitu ya. Yang paling baru ada satu undang-undang. Setuju bahwa tiga undang-undang itu tidak menggambarkan aspirasi rakyat. Setuju. Saya mau katakan tambahkan satu RUU yang paling baru yang disahkan oleh DPR. Jadi satu-satunya RUU yang disahkan DPR RI tahun 2021 adalah RUU tentang Otsus Papua ya. RUU ini juga berbeda dari kebanyakan RUU yang dibahas oleh DPR, hanya selesai dibahas dalam waktu 2 masa sidang. Ini prestasi tentu gitu dari sisi waktu gitu ya. Tapi kalau kita lihat proses, kita menemukan ada begitu banyak sebenarnya dari sisi prosedur, misalnya terkait pelibatan masyarakat Papua sendiri dalam proses pembahasan. Artinya isi undang-undang itu tidak sesuai inspirasi. Betul. RDPU yang diadakan hanya 2 gitu dan hanya 2 kali gitu ya melibatkan masyarakat, dan kelompok masyarakat yang diundang pun saya kira tidak mewakili masyarakat Papua yang akan menjadi tujuan undang-undang ini nanti dibentuk gitu. Jadi begini Bang, saya luruskan dulu pendapat Lusius tadi. Kebetulan saya pansus di RUU Otsus Papua. Kalau dikatakan tidak melibatkan, itu sangat dinamis. Bahkan kami ketika melakukan... Bukan tidak melibatkan Bang Masinton, kelompok masyarakat yang diundang gitu ya. Misalnya DPRP Papua itu kan... Salah kau. Enggak, jadi begini, saya kan ke sana Pak. Saya ke sana, ya, itu sangat dinamis. Kita undang ya semuanya dari elemen mahasiswa, kita diundang DPR Papua. Kemudian MRP juga kita undang, Majelis Rakyat Papua. Enggak Bang, bahkan, itu enggak ada datanya itu MRP diundang. Coba lihat aja di proses pembahasan legislasi undang-undang. Kau yang pergi apa aku yang pergi sih? Enggak, data resmi di website DPR. Kau melihat website, aku yang datang ke sana. Kemudian ya, enggak maka... Jadi yang ada di website DPR itu tidak bisa dipertanggungjawabkan? Kau tanya ke Sekjen yang uploadnya tuh. Jadi saya yang ke sana ya, tim pansus itu sangat dinamis Pak. Di Hotel Swiss Bell Jayapura. Bahkan di sana sampai banting-banting kursi. Masyarakat di sana kita dengarkan semuanya. Pendapat yang pro dan kontra terhadap RUU tadi. Jadi sangat dinamis. Nah, kemudian itulah kita rumuskan. Kenapa kemudian itu bisa cepat? Karena memang kita juga harus menghitung masa berlaku undang-undang Otsus sebelumnya. Karena bulan Oktober selesai, maka kita harus kebut. Nah jadi gini Bang, apa yang disampaikan teman-teman tadi, ya saya bukan membela DPR. Karena saya juga posisi sama dengan teman-teman ini juga dulu. Nah ketika saya di DPR, kemudian
bahwa tidak semua memang aspirasi yang berkembang dalam baik itu pembicaraan masyarakat, keinginan masyarakat dari berbagai elemen terakomodir. Karena juga ketika dia bicara kepentingan, ya, kita harus mengakomodir seluruh kepentingan tadi. Terutama katakan di RUU Cipta Kerja yang mengatur banyak mengomnibus, menyatukan berbagai perundang-undangan dalam satu bentuk kegiatan perizinan usaha apa segala macam. Dari 80 undang-undang, bagaimana kita mengatur tentang kepentingan buruh, memformulasi kepentingan pengusaha, kepentingan pelaku industri dari berbagai sektor. Ya. Tentu ini tidak akan pernah memuaskan Coba satu jawab kelompok. pertanyaan singkat. Bagaimana dengan undang-undang KPK? Apakah menurut Bapak sesuai aspirasi rakyat? Oh iya, ini kita mendesain satu agenda pemberantasan korupsi kita ke depan, Bang. Mendesain agenda pemberantasan korupsi dengan dari yang undang-undang semangatnya KPK yang sekarang. sebelumnya kita melakukan penindakan ANSI, maka kita mendorong satu RUU ya yang sekarang menjadi undang-undang 19 tahun 2019 undang-undang KPK. Saya kira tetap sulit menjelaskan kita itu bagaimana Bang Masinton. Kita istirahat dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi, makin serius nih. Pemirsa, kita istirahat dulu. Setelah headline news berikut ini tetap di Hot Room Metro TV. Masih di Hot Room membahas tentang pertanggungjawaban dana reses dari anggota DPR. Bapak Rey, tadi sudah diakui oleh semua narsum di sini bahwa memang tidak ada detail pertanggungjawaban atas uang Anggaran. ya, uang tersebut oleh anggota DPR, ya. Jadi apakah menurut Bapak itu sangat gampang untuk penyalahgunaan? Oh, sangat mungkin karena itu pernah dirilis tahun 2016 oleh BPK Ya. yang diindikasikan adanya laporan fiktif. Laporan fiktif. Ya. Ya. Totalnya seingat saya mencapai hampir sekitar 160-an miliar dana itu. Untuk seluruh DPR. Seluruh ya, tapi di kasus tahun 2016. Itu untuk 1 tahun. Iya. Jadi menurut saya. intinya kesempatan untuk penyalahgunaan sangat besar. Iya, sangat mungkin. Ada itu satu terjadi. lagi, katanya dana reses itu sengaja dipakai menjelang pemilu. Iya, sangat mungkin. Jadi dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, Gimana? kita buat Gimana? kronologinya kita buat Bang. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kan misalnya kalau kita mengambil lagi apa yang pernah disinyalir oleh BPK, itu artinya ada satu kegiatan yang dibuat menjadi 8 kali laporan. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau begitu untuk kegiatan kedua, ketiga kemana duitnya? Ya dimasuk mungkin ke rekeningnya untuk dipergunakan nanti menjelang pelaksanaan pemilu gitu. Untuk pelaksanaan pemilu. Dan menurut Bapak itu penyalahgunaan? Ya tentu saja, karena mestinya kan harus habis di tahun Menurut itu. Bapak ada berapa banyak anggota DPR melakukan dugaan penyalahgunaan? Saya seperti nggak tahu itu? angkanya. Dari segi angka tadi sampai ratusan miliar? Ya itu besar artinya. Artinya besar anggota Besar DPR sekali. dari segi Nah, jumlah. ya, besar. Gimana Pak Lusius? Ya, saya kira ini Bang, penyalahgunaan itu juga bisa terjadi melalui apa yang mereka sebut sekarang di tengah pandemi, bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Saya kira ini bukan bagian dari apa yang disebut serap aspirasi gitu ya. Jadi ini bisa lebih terlihat sebagai dana politik gitu. Dana itu akan diterima oleh pemilih di dapil sebagai hadiah Investasi di depan. investasi politik dari seorang anggota DPR. Ya. Padahal jelas sekali tuntutan dari dana aspirasi itu ya aspirasi yang mesti diserap oleh anggota DPR, ditampung lalu diperjuangkan di dalam pelaksanaan fungsi-fungsi di DPR. Jadi saya kira berbagai alasan yang dikemukakan DPR menggunakan masa pandemi ini sebagai alasan untuk menggunakan dana reses dengan membagi-bagi sembako, walaupun itu terlihat sangat mulia, tapi itu bukan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat gitu ya. Jadi Anggota menurut DPR mestinya bisa mengusulkan ke pemerintah program-program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk memastikan ketersediaan sembako itu memadai. Jadi menurut begini, Bang, Bapak begini. dari dana reses ini berapa banyak di penyalahgunaannya? Kalau 1 sampai 100%, menurut feeling Bapak 50-70% atau apa? 70%, Bang. 70% dana reses disalahgunakan oleh DPR. Betul.
Soalnya setiap kali ditanya penggunaan dana reses yang selalu muncul dan dikatakan oleh anggota kebanyakan. Gimana ini Pak Saroni 70% penyalahgunaan? Ini tidak ada kaitan dengan jam Richard Mille ini ya? Nggak ada ya? 3 miliar harganya. Coba lihat 3 miliar. Coba. Ada enggak? 70% katanya dana reses disalahgunakan. Itu kata Pak Lusius. Kalau yang disampaikan Bang Lusius, saya rasa tidak lah. Jadi berapa persen? Tidak semua anggota DPR. Tidak semua. Di dalam bumi Makanya ini. masih ada 25% saya sisain. Ya, jadi bilang di dari dalam 25%. bumi ini pasti ada hal-hal yang tidak sempurna. Tapi kalau 70% enggak. Kalau bilang 10% saya pastikan iya. Bagaimana bisa diaudit? Sedangkan kalian hanya kasih laporan umumnya doang Jadi kan? audit KPK terkait dengan penggunaan 450 juta itu bukan anggarannya, tapi aktivitasnya. Iya. Jadi selama laporan aktivitasnya kalau- dibuat, enggak, maka ada asumsi bahwa 450 juta Sudah itu habis dipakai. sudah Bukan, dipergunakan. sorry. Asumsi doang. Ya, dengan Hanya sendirinya. kegiatan umum. Dengan Sorry, sendirinya bukan soal berapa rinciannya 400 macam-macam. bukan ya, 450 BPK juta. jangan 400 juta. bacakan. 400 juta itu aturan. ya yang disampaikan kegiatan. Nah, apakah di sana ada potensi penyimpangan? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung anggotanya, kan begitu. Menurut Tapi Bapak? apakah mayoritas? Kalau tadi yang disampaikan Ya, Lusius, saya mau 75%. katakan Oke. 75% Kalau itu kita tadi. hadir. Berarti ya, Menurut Bapak? itu berarti disclaimer. Ya. Nah sekarang begini, anggota DPR ya kalau tadi berharap ini kan mengawang-awang pemikiran Lusius ini, harusnya itu serap aspirasi, digunakan serap aspirasi. Kita ini masyarakat Indonesia adatnya ketimuran, bahwa itu serap aspirasi iya, tapi juga ada masyarakat yang susah, kita bantu. Ada yang butuh, anaknya perlu sekolah, kita bantu. Ada Betul, yang Bang, butuh tapi sembako, ada mekanisme. kita bantu. Ada yang perlu ke rumah sakit, ada perlu kursi roda, kita bantu. Itu kan Dari mana anggarannya? Itu kan katanya. Loh, Tapi kan BPK bukan- tidak bisa mengaudit Sorry itu. Bang, bukan katanya, ini fakta. Gitu loh, ini Bagi fakta yang sebagian saya sampaikan. benar. Maksud saya Gitu. begini, BPK tidak mungkin melakukan audit secara detail penggunaan uang. Artinya bahwa kegiatannya ada. Iya, itu Terus betul. kemudian kalau alokasi penggunaan uangnya, itu yang saya katakan. Ada yang namanya per kegiatan kan tadi 20 juta Bang. Iya. Oke, ada yang namanya kita ini anggota DPR punya empati dan tanggung jawab sosial. Kalau semuanya, maka saya katakan tadi 400 juta itu apakah saya alokasikan untuk bentuk kegiatan semua? Tidak, saya katakan. Saya juga mengalokasi, apakah itu kemudian yang saya lakukan tidak bentuk kegiatan, tapi saya mengalokasikan dalam bentuk non kegiatan. Umpama apa? Berarti Ada yang perlu kursi roda. Ini kan persoalan kemanusiaan. Maksud saya Saya harus siapkan. Ada perlu tabung oksigen. Saya harus siapkan. Ada perlu buku. Saya harus siapkan. Bang, Itu betul. kegiatan, bukan. Tindakan mulia itu membantu ada yang Makanya, membutuhkan itu kursi roda. tindakan mulia, Tapi apakah kan harus apa ambil dari semua dana anggota DPR reses? begitu? Loh, itulah yang kita kelola, saya katakan. Terus dari mana saya menggunakan uangnya kalau bukan menggunakan anggaran itu Abang gaji? punya mitra, abang kan di Komisi 11, punya mitra Menteri Keuangan. Gitu ya. Oh, itu kau Jadi, salah. Itu dong. Artinya Enggak, artinya begini Pak, ada yang namanya Gimana kita sih? touch langsung, ini kita sebagai anggota, ada yang kita touch kepada pemerintah aspirasi masyarakat tadi dalam bentuk program kegiatan. Bang, kalau touch Gitu pribadi, ambil dari tunjangan pribadi dong. Tunjangan sebagai jabatan, sebagai pejabat negara. Jangan ambil dari dana yang di undang-undang atau peruntukannya itu untuk dana reses. Gitu ya. Reses itu jelas untuk penyerapan aspirasi. Gitu ya. Tunjangan, kalau mau kita Itu alokasikan, penyalahgunaan. masalahnya, Ya, kau nggak bisa atur anggota begitu. DPR ini merasa bahwa membeli kompor, membeli handphone, laptop itu bagian dari aspirasi. Padahal Itu bukan. Ya, itu soal persepsi memang Ya. karena nggak diatur. Ya. Apakah itu bagian yang disebut dengan Jadi penyerapan begi- aspirasi? Dan Itu itu sangat beda. subjektif. Jadi begini, Cuman Rai, secara ya. umum yang bisa dipahami yang disebut dengan penyerapan aspirasi itu berkenaan dengan 3 fungsi mereka. Yaitu apa itu? Pengawasan,
Yang kedua adalah pembuatan undang-undang, yang ketiga budgeting. Jadi nah, begini, oleh karena itu yang disebut dengan pengawasan ini mesti mereka tanya masyarakat, apakah menurut kalian program pemerintah ini jalan apa tidak? Kan kira-kira gitu, itu yang disebut. Ya. Yang kedua apa kekurangannya? Kan kira-kira gitu ya. Yang ketiga apa yang saya perlu sampaikan juga. Jadi kalau disebut dengan, oh Pak kami kurang handphone, saya adain handphone. Ya. Kami kurang laptop, saya adain laptop. Ya bayangan saya memang itu bukan bagian yang disebut dengan reses. Itu bagian dari... Jadi Anda berpendapat, pendapat dari Pak Pasaribu tadi itu salah total? Saya tidak menyebutkan salah total, Ya. mispersepsi. Ya itu salah dong kalau Mispersepsi itu belum tentu Jadi salah. begini, itu menurut saya. jadi begini Bang, ya kita ini mengelola masyarakat Pak, nggak bisa yang namanya datang dari apa yang kita idealkan itu, ya. Kan, itu kalau betul, diidealkan, itu betul. Ya. Nah, oleh karena itu masyarakat semestinya datang, secara dia datang. ini kan Saya artinya kan kita datang, mau mengatakan begini, saya Bung minta Mas Hinton. bensin Pak. Itu aspirasi atau bukan? Ya, itu aspirasinya. Menurut Kalau umpama DPR saya datang aspirasi, minta itu bensin, persoalan. terus Udah, Pak Saroni kita dulu nggak deh. siapin bensin. Pak Saroni Kira-kira dulu. begitulah. Kan katanya kan menyerap aspirasi. Kalau nanti tetangga lu minta anak saya mau nikah. Jadi begini Bang, sebentar Ya, Bang. ya. Aspirasi itu tadi, ada yang kita touch langsung kebutuhan masyarakat tadi secara langsung. Itu aspirasi. Lah iya dong. Ada kemudian aspirasi dalam bentuk tugas, itu kita kemudian kita serap, kita sampaikan dalam rapat-rapat bersama mitra kerja Itulah dengan sebabnya pemerintah. mengapa Jadi anggota DPR fungsi DPR itu tidak hanya tok kayak seperti kerja birokrat. Itulah- tapi fungsi itulah sosial sebabnya. tadi. Pak Saroni, Jadi kalau gini, misalnya Anda anggota DPR yang mulia atau ngaku-ngaku mulia, sebagian besar kau ngaku-ngaku dipakai untuk membantu tetangga, membantu ini, tapi kan tidak ada pertanggungjawabannya, tidak bisa diaudit. Tidak bisa diaudit, apakah itu tidak membuka kesempatan untuk menyalahgunakan? Penyalahgunaan kepada pihak anggota DPR lain itu lain urusan. Ya, Mau aku bicara diselewengin, mau enggak itu urusan menurut pribadi. Anda banyak kejadian. Kita berdua ini tidak mewakili DPR. Pengamatan Anda gimana? Mewakili anggota DPR personal. Ya. Jadi mesti dipisahin nih. Saya ini berdua adalah mewakili anggota DPR. Oke lah, Anda berdua mengaku tidak Bukan menyalahgunakan. atas nama DPR. Ya. Anggota DPR yang sesuai dengan keputusan Presiden kita 5 tahunan mendapatkan aturan undang-undang terkait dengan sebagai pejabat negara. Ya. Baik gaji, tunjangan, uang reses, uang dapil dan segala macam. Yang didapatkan pribadi adalah sejujurnya adalah uang gaji dan tunjangan. Ya. Ada uang yang disampingkan adalah kegiatan dengan uang reses, tunjangan dan segala macam. Itu adalah kegiatan yang harus dilaporkan sesuai dengan kegiatan. Tapi tidak dilaporkan. Tapi tidak dilaporkan secara detail keuangannya. dan terbuka terhadap Tapi penyalahgunaan. ada aturan Ya. yang dikategorikan bahwa untuk amplop kegiatan para undangan, narasumber, sekian, itu ada. Ya. Nah, tapi tidak dilaporkan secara detail. Kalau yang Pak Mas Hinton tadi sampaikan tentang aspirasi, tadi saya sudah sampaikan ke Bapak-Bapak, bahwa kalau kita kunjungan ke dapil, Ya. itu banyak kali permintaan. Itu aspirasi bukan? Bulan, itu bagian aspirasi. Nah, kadangnya kita harus mengkoreksi pemerintah apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita. Dan kita akan sampaikan kepada Kalau fraksinya gitu gini aja, masing-masing. karena kita mau break. Jadi begini Bang, sebentar. Menurut Anda, Begini, tadi Bang, kan Bang. berapa persen penyalahgunaan dana aspirasi oleh rekan-rekan Anda di DPR keseluruhan? 10%. Hanya 10%. 10%. Jadi Menurut begini. beliau 75%. Menurut Enggak. Bapak berapa persen? Kalau nggak jauh beda sama Roni. Kalau tadi 75% itu pasti disclaimer tuh. Ya. Audit terhadap Tapi kan BPK DPR. tidak tahu karena tidak ada laporan penggunaan uang secara detail. Loh, itu kan bisa dilihat baik kegiatan Bang. Baik kegiatan dibilang saya Perkegiatan, mengunjungi gitu loh. kampung saya atau main catur seharian. Bang, Kemudian ya, tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Ini kita berhadapan dengan masyarakat Indonesia, bukan dalam konteks masyarakat Eropa. Kalau anggota Parlemen Eropa datang ke konstituennya, karena memang makmur secara ekonomi, terdidik secara pendidikan, sehingga dia tidak ada aspirasi lain selain ini. Nah maka kita wajib mengenali masyarakat kita. Masyarakat kita apa yang dalam kondisi ini menyampaikan Pak kami butuhlah beras sekilo.
apakah kemudian kita, oh kami di sini aspirasi menyampaikan kebijakan ini, ditinggalkan masyarakat Pak anggota DPR yang begitu. Kita harus break, nanti masing-masing narasumber akan kasih konklusi masing-masing, terutama tolong difokuskan masih perlu nggak ini dana aspirasi. Oke, kita akan kembali sesudah jeda berikut ini. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita kasih kesempatan closing statement kepada setiap narasumber, didahului dengan Pak Ahmad Saroni. Tolong dikasih pendapat, masih perlu nggak itu dana aspirasi? Silakan, kurang dari 1 menit. Kami sebagai anggota DPR tetap melakukan kegiatan yang sifatnya menyerap aspirasi untuk kepentingan masyarakat. Dan itu perlu uang. Dan itu perlu uang. Oke. Uang bukan untuk kepentingan pribadi, tapi uang untuk dilanjutkan kepada kepentingan di dapil. Walaupun sebagian ada penyalahgunaan. Itu yang lain. Kita tutup statement adalah anggota DPR berhak dan untuk melakukan kegiatan di dapil untuk menyerap aspirasi dalam sosial masyarakat. Oke, terima kasih kepada Pak Masinton Pasaribu. Ya, dimanapun parlemen, ya di berbagai negara di dunia ini, dia difasilitasi oleh negara. Ya. Nah, Parlemen Indonesia atau DPR RI Indonesia ya, itu kalau kita bandingkan dengan APBN kita yang 2.700 triliun, anggaran DPR yang 6 triliun, kemudian dibagi 2 lagi, 1 untuk kesekjenan, 1 untuk membiayai kegiatan dewan, ya, itu cuma 0, sekian persen dari APBN kita. Nah, kalau kita kemudian objektif bagaimana memperbandingkan gaji DPR RI dengan gaji parlemen di berbagai negara dunia ini, anggota DPR RI tidak wah-wah banget seperti yang dibicarakan saat ini. Nah tentu memang semua fasilitas itu yang diterima oleh anggota DPR RI maupun pejabat tinggi negara lainnya itu harus berbanding dengan kinerja. Anggota DPR RI Indonesia berasal dari 80 daerah pemilihan seluruh Republik Indonesia. Kemudian datang dari 9 fraksi partai politik. Ini tentu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan menurut Anda kinerjanya sudah maksimum? Nah, kami selalu berharap agar peningkatan kinerja itu terus-menerus. Dan karena apapun DPR itu adalah lembaga politik negara yang kita tidak bisa ukur kinerjanya seperti di pabrik membuat satu produk. Nah maka fungsi DPR itu bagaimana memastikan negara dalam konteks legislasi, perundang-undangan, bagaimana negara bersama pemerintah DPR membahas satu undang-undang APBN untuk membiayai kebutuhan masyarakat selama 1 tahun anggaran. Kemudian bagaimana DPR melakukan fungsi pengawasan tadi. Nah inilah yang diharapkan rakyat agar DPR bisa meningkatkan kinerja dengan fasilitas yang diterima. Lanjut dengan Pak Taufik, closing statement dari Pak Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI. Saya kira yang penting bagi DPRD DKI. Bagi DPRD DKI itu dipertanggungjawabkan betul sampai penggunaan anggaran per item. Tapi namun demikian bahwa tugas salah satunya adalah reses dalam menyerap aspirasi masyarakat. Saya kira kalau ngomong soal anggaran itu tadi seperti yang digambarkan oleh Pak Masinton bahwa anggaran DPRD itu jauh lebih sedikit 0, sekian persen dari anggaran APBD DKI Jakarta. Sehingga saya kira semua mesti memahami. Oke, terima kasih. Kepada Bapak Ray Rangkuti, 1 menit Pak. Ya, saya mendengar tadi pernyataan Bung Masinton betul-betul kayak pejabat politik betul lah beliau ini kan. Aktivisnya itu kehilangan gitu, sikap kritisnya seolah hilang gitu ya. Silakan to the point. Itu satu. Nah yang kedua, dana reses itu memang kewajiban negara untuk diberikan kepada anggota DPR. Ya. Masalah kita bukan soal dananya, tapi pertama, apakah dananya itu dipergunakan memang sebaik mungkin atau tidak, alias transparan apa enggak. Gitu.
Yang kedua, apakah dana itu betul-betul dapat memberi efek terhadap meningkatnya. Jangan bertanya lagi, kesimpulannya apa? Bukan. Itu yang saya sebut tadi. Ya. Untuk mengukur soal dana, mempersoalkan dana reses ini, Ya. apakah dana yang dimaksud itu efektif dalam Menurut kerangka Bapak efektif atau tidak sekarang ini? Ini perkasuistik. Ya. Untuk anggota DPR yang sekarang sih menurut saya tidak terlalu Tidak. optimal gitu. Nah yang ketiga, yang paling penting itu juga adalah dana reses ini, cara pandang anggota DPR terhadap yang disebut dengan dana reses itu harus dirubah. Kalau modelnya dengan cara pandang seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Masinton, Pak Saroni, ada warga minta handphone, kasih handphone gitu. Itu bukan dana reses. Dana reses ini nggak akan nggak akan cukup gitu loh kira-kira. Oleh karena itu kembalikan ke hakikat yang pengertian yang paling Terima pas kasih. dana reses itu. Gitu. Pak Lusius Karus. Ya. Kehebohan publik pasca Krisdayanti membongkar anggaran reses itu muncul saya kira karena selama ini anggota DPR terlanjur menjadikan dana reses ini sebagai sebuah informasi yang misterius gitu ya. Sehingga ketika ada anggota yang berani membukanya, orang lalu merasa wah ternyata anggota DPR selama ini menyembunyikan tunjangan reses itu karena besaran tunjangan itu ternyata luar biasa. Di sisi yang lain mereka tidak bisa menunjukkan performa yang luar biasa sesuai dengan dana yang mereka terima. Jadi saya kira jangan salahkan publik ketika kemudian serba terkejut gitu ya dengan DPR karena mereka sendiri tidak pernah memanfaatkan berbagai instrumen untuk menyampaikan informasi terkait tunjangan yang mereka dapat kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Terima kasih kepada Pak Tejo. Ya Bang, ikatan tertinggi itu nggak ada lain kecuali suami istri. Itu yang disaksikan oleh Tuhan. Rakyat sama pemimpin nggak disaksikan, itu cuma formalitas saja. Ya. Tapi rakyat pemimpin itu sama dengan konsep jodoh suami istri. Jadi kalau suaminya penjudi, mungkin istrinya tidak penjudi tapi istrinya rakus. Karena esensi dari penjudi adalah rakus. Nah, mungkin anggota DPR jadi kayak gini yang 70% menurut Pak Lusius dan 10% menurut Mbak Syahroni. Itu karena rakyat juga. Sekarang saya ikut-ikutan karena sudah banyak dikritik, saya ngeritik rakyat juga. Pak, rakyat itu Pak, kalau ngelihat pejabat nggak kaya, nggak dihargai. Ini masalah pendidikan Mas Tri juga. Kalau kita bikin acara resepsi mantu, mereka cuma nyumbang 50.000 dirasanin. Gila Saronis, Masinton, mestinya mulai kita dididik, gila nih, anggota DPR, amplopnya 50.000. Berarti jujur banget dia, gitu. Jadi kesimpulan dana reses itu masih perlu atau tidak? Tetap perlu, tapi kalau diminta saya sendiri kalau jadi Pak Masinton nggak mungkin saya nggak ngasih beras, karena diminta. Nah, maksudnya diubah paradigmanya kalau ketemu anggota DPR atau pejabat jangan minta-minta, itu loh pendidikan di situ, itu aja. Oh aspirasinya omongin, kalau minta ke mertua, ya. Oke. Terima kasih, ya. Oke. Kesimpulan dari diskusi malam ini adalah satu, anggota DPR adalah manusia biasa. Ya. Yang kedua, tidak mungkin BPK, tidak mungkin dilakukan audit secara benar terhadap dana aspirasi karena memang anggota DPR itu tidak diwajibkan untuk membuat perincian laporan penggunaan uangnya. Jadi tidak mungkin dilakukan audit secara accounting yang benar. Dan oleh karenanya diakui oleh semua pihak masih terlalu banyak penyalahgunaannya. Masih terlalu banyak penyalahgunaan dana aspirasi dan sebagian dipakai menjelang pemilu untuk kampanye masing-masing dari anggota DPR. Dan yang terakhir saya mengutip pernyataan dari Ketua DPR Amerika Serikat. Ya, Nancy Pelosi, dumb politicians are not the problem. The problem is the dumb people that keep voting for them. Artinya, politisi yang bukanlah problem. Yang menjadi problem adalah rakyat yang dianggap karena memilih politisi yang itulah kesimpulan dari Hot Room malam ini dan terima kasih kepada semua narasumber ya, terima kasih kepada semua narasumber dan sampai ketemu lagi setiap hari Rabu jam 8 malam Hot Room di Metro TV yang semuanya yang tentang topik yang hot.
Salam Hotroom dari Hotman Paris. Metro TV